Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Baru ngomong sekarang pedot nafas ya guys. Pagi yang cerah ini, di pagi yang cerah ini saya membawa Anda di suatu lokasi yang sangat indah pemandangannya, tapi jalannya rusak guys. Sementara nggak sama Cimo ya, karena ini aksesnya waduh boyo-boyo. Aksesnya edan sekali. Jadi ini untuk para pembolang saja. Biarkan siapkan fisik yang lebih dan agar mantap jos. Ininya kayak gitu. Jangan lupa madang. Saya ingatkan ini pagi-pagi saya udah madang guys. Madang saya itu jam 5:30 pagi tadi. Jadi jangan andalkan perjalanan ada warung ya. Kalau nggak ada warung nanti kita yang rugi sendiri. Jadi kita harus siap-siap sendiri madang. Oke, ini mau kemana guys? Kembali lagi ke batu, ke lahan eksotik, ke tempat-tempat batu yang tidak semua orang tahu. Dan hanya beberapa orang yang tahu, terutama pembolang-pembolang yang explore semuanya ya. Karena di setiap pembolang itu mempunyai wilayah masing-masing. Jadi kita udah masuklah ke hutan ya, hutan jati. Sebenarnya ya bukan dikatakan hutan lah ya, pekarangan, tapi nyatanya gunung-gunung ya hutan lah ya. Oke, jalannya udah mulai tanah, maka damnya udah rusak. Oke, kita lanjut, takut kepelaran. Lanjut. Yo ini guys. Ini saya mau berangkat, udah sampai lokasi. Nah, ini kita mau manjat gunung guys. Ya tadi udah manjat, masih manjat lagi. Ini jalannya setapak cuman kayak gini ya. Itu dilihat. Urung apa-apa wis ngos-ngosan guys. Udah manjat dhuwur ini. Nah, ini kondisi masih pagi ya. Semoga saja nggak rugi dunia akhirat. Karena ini hari Jumat yang biasanya itu harus di rumah. Tapi karena memang sempatnya hari ini ya, untuk besok-besok pulangnya ke sini karena ini lumayan jauh. Itu tadi kita udah sampai sana. Posisinya itu yang tadi di pegunungan. Ini udah mulai nanjak terus, woyo-woyo kan. Mau nyari apa kita? Yang jelas nanti saya akan tunjukkan. Nah itu, wih pemandangannya seger. Ini pohon pandan hutan ya. Nih kayak gitu tinggi-tinggi banget, udah membentuk kayak semacam benteng. Pagi-pagi harus jalan tinggi-tinggi, walaupun nggak lari tapi capeknya minta ampun. Nah itu tadi lewati sana juga. Wow, suara elang. Itu ada suara elang juga. Ini lahannya jos banget kan. Ya inilah hutan. Di Pulau Jawa hutannya mentok-mentoknya hutan pinus, jati seperti ini. Kontur batunya kayak gini. Ya saya akan tunjukkan ya. Pada konten kali ini kita akan mencari yang namanya lavender atau kecubung asihan. Seperti itulah bunyinya. Batu itu sejatinya adalah batuan dari gunung. Nah, kita nemu apa ini? Wow, ini juga giok guys. Di sini juga ada giok. Yo, akhirnya kita ada di puncak dan harus turun lagi guys ternyata. Nah, itu teman udah pada jauh. Ada yang bawa karung. Di sini juga lahan pancawarna guys. Lahan pancawarna Nagoswi. Itu lihat konturnya. Ada yang hijau, kuning. Nah, ini yang masih muda. Dalam artian muda itu dia tidak akan menua. Tapi ini yang dimaksud masih kapur. Terus berjalan entah berapa kilo saya nggak tahu, yang jelas lumayan jauh. Oke, nih jalannya setapak. Sebenarnya pakai motor pun bisa. Enggak. Gombol. Ngeliatin apa bu ngarit? Ngeliat watu. Nggih. Nah ini ada ibu-ibu sedang ngarit. Nah
Iya, saya itu udah ketinggalan jauh. Ya, salah satu komunikasi yang paling bagus di hutan itu bersiul atau kita memukul benda lain. Jangan ya, salah satu pantangan. Ini termasuk bukan hutan rimba atau bukan hutan yang agak dalam. Kalau di hutan dalam itu sangat pantangan sekali, entah di Jawa ataupun di Sumatera. Itu memanggil sebuah nama. Karena apa? Nggak tahu ya guys. Itu saya juga dapat pengalaman itu dari ya teman-teman yang hutannya rimba, itu yang sering jelajah hutan rimba. Jadi lebih baik kita manggil itu dengan sebuah siulan, atau kalau kurang keras kita hanya sebuah suara seperti kik kik gitu. Nah seperti itu. Atau kita memukul pacul atau sebuah lonceng, atau kita besi yang bunyinya sangat keras. Itu lebih baik daripada kita manggil sebuah nama teman kita ketika di hutan. Itu kayak sebuah pantangan itu guys. Itu hanya sebuah saran ya, dari sebuah pengalaman. Saya juga dapat pengalaman itu dari teman dan saudara sahabat kita yang hari-harinya itu di hutan belantara. Untuk di hutan Jawa sendiri itu ya nggak ada hutan yang kayak di Kalimantan ataupun di Sumatera atau tempat-tempat lain ya, karena Jawa ya notabene itu terpadat penduduknya. Tapi walaupun nggak ada hutan belantara, lokasinya coba lihat, itu masih layak lah ya dikatakan hutan ya, bukan pekarangan lagi lah ya. Cuman hutannya pinus. Nah, alhamdulillah sekali. Ini saya udah dikabarin udah sampai lokasi. Ini kita lihat sekeliling kita hanya ada tumbuhan dan semak-semak belukar. Nah ini itu gunung ya. Kita udah sampai lokasi. Sebenarnya seperti apa sih lokasinya? Ya seperti ini guys, hutan belantara. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai sini. Woyo sekali kan? Nah, lah, kok kayak kumat toh? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Woyo. Ini kita kembali ke modul ini. Ternyata kita di sini itu untuk mencari sebuah lokasi ginggang. Ginggang tahu? Ginggang adalah dari jenis Sulaiman atau kalsedon bergaris. Biasanya kita menyebutnya di daerah kita itu namanya ginggang. Sulaiman bergaris, baik itu bentuknya junjung derajat, garis, atau bentuknya yang lain-lain. Yang jelas dari jenis kalsedon juga. Gini juga ginggang ya. Bukan hanya di sungai, sejatinya barang-barang di sungai itu sebuah guguran dari gunung guys, bukan dari mana-mana. Ini lokasinya ginggang, berdekatan dengan lokasi yang namanya kesubungasian atau lavender. Kita nyarinya di antara kayak gini, di tanah-tanah ini guys. Kita lihat, ini ya. Ginggang itu ada yang hidup, ada yang enggak. Besok saya jelaskan ginggang hidup atau ginggang enggak. Nah kayak gitu nyarinya. Kita menggali ya guys, ini batunya modelnya kayak gini, kalsedon. Nah kayak gitu, dan nggak mudah nyari kayak gitu guys. Walah, nanti mau nggak linggi sih bro, lemah kamu ya. Budine iki ketone cilik-cilik, gede-gede iki budine sini ya. Main banget ini bang. Kadang nemu sing urip pakai ini bang. Ginggang urip. Hah? Belum berjaya nu gambar langsung. Ini guys, kira-kira pencariannya kayak gini namanya ginggang guys. Di antara tebing-tebing, bukan tebing ya, ini ya pereng-pereng kayak gini, semua tanah. Ini lahan garapan warga. Nah ini udah panen singkong, jadi kita enak ya nyarinya. Jadi yang ketika anda tahunya itu di sungai, bolang di sungai, dapatnya ginggang di sungai, itu ya guguran gunung sejatinya. Semua yang di sungai itu guguran gunung, baik emas, batu-batu giok, batu yang lain-lain. Lahan utamanya ini di gunung-gunung. Nah karena kali ini sih Belandi ya. Oh, berarti ini daerah Sempur kayak beda maning ya lahannya bro. Kita kan dhuwur metune lho.
Orang terus dhuwur. Seperti itu. Ini lokasinya hanya ada di daratan ini sampai bawah. Seperti itu. Itu bedanya kayak gitu. Setiap lokasi memiliki karakteristik batuan sendiri, guys. Pasti memiliki karakter. Dan itu yang membuat lokasi-lokasi tertentu didaulat ya sebagai pencetus atau yang melahirkan batu-batu yang bagus. Contohnya daerah Kebumen yang terkenal melahirkan lokasi yang bagus, batuan lavender atau kecubung ASEAN itu di daerah Semali. Karena memang benar di daerah itu walaupun rata-rata batunya tetap bagus, tetap milih, tapi nemunya super seperti yang saya tunjukkan itu, cincinnya besar itu memang dari batu dari situ. Dan ketika nemunya super banget, itu bisa diadu dengan daerah lain, guys, dari warnanya, kejernihannya, dan seratnya. Itulah Kebumen, dimana setiap lokasi memiliki karakteristik batuan berbeda. Seperti itu. Kita lagi nyari, guys. Ngomong-ngomong lagi nyari, jangan ngomong mulu. Ntar kencot. Nah, kayak gini. Nih, ini batuan ginggang. Ya, itu nemu ya. Bentuknya memang hampir mirip dengan quartz. Perbedaan dengan quartz itu seratnya. Kalau quartz itu kan kuarsa ya, cuman terbentuk kecil-kecil atau kita nyebutnya batu lintang kecil-kecil. Kalau ini dari dua jenis di sini, antara jenis kecubung dan jenis kalsedon. Kalsedon itu bisa serat kura-kura, bisa serat garis-garis, itu yang disebut ginggang. Dan dari jenis kecubung itu seratnya itu semacam kayak apa, kecubung kayak apa ya seratnya ya, kayak mau jelasin tapi bingung, udah ada di otak tapi bingung lah. Intinya kecubung beda lah. Oh ini kita ini hanya kayak gini, guys, mulangnya, guys. Oh seneng bok ya, seneng ya ora. Senangnya kayak gini nggak modal ya, tinggal nyari sambil piknik. Orang senangnya panas. Iya, ini kayak gini. Ini mungkin bisa seratnya ini, kalau ini bisa kura-kura, kalau kayak gini bisa juga garis. Iya, seperti itu. Woyo. Ini yang serat kecubung namanya. Nah, seratnya itu seperti apa ya? Seperti gugusan awan, apa ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu yang namanya langit kayak gitu, seratnya seperti awan. Jadi bukan semacam kayak kura ataupun garis-garis. Kita masukin ke kantong. Oke. Nah, itu di atas. Ya, disinilah yang namanya lahan ginggang kapur. Oke, kita lanjut sampai yang woyo. Nah, ini kan ada garis-garis. Nah, kayak garis-garis kayak gini. Ini yang namanya jenis kantong semar kalau kita menyebutnya. Itu dari jenis ginggang kantong semar. Di sini memang lahannya sebuah ginggang kapur. Ginggang kapur itu ketika menemu sebuah motif yang bagus, itu bisa hidup, atau hidupnya itu bagus banget. Hidup itu dalam arti dia memiliki peralak ketika digosok ya. Kenapa kayak gini kita ambil? Kita belum tahu dalamnya karena masih terbungkus kulit. Ketika tahu dalamnya, ketika kita mengupas ini atau memotong ini, baru tahu dalamnya. Dan itu syarat sekali dengan yang namanya jackpot. Nah, seperti itulah bunyinya. Jadi jangan disepelekan batu-batu kayak gini. Kayak gini sih buat sampel aja ya, kita buang aja kalau kayak gini. Kayak gini juga dibikin akik nggak bisa. Tapi kalau kayak gini mungkin masih bisa kita nemukan sebuah motif. Ya. Kapan-kapan kita akan tunjukkan yang namanya ginggang hidup dan ginggang lanang atau ginggang mati dan ginggang motif. Jadi batuan ini, ginggang ini itu memiliki beberapa varian dari antara ginggang hidup, ginggang lanang atau bergaris saja tanpa efek peralak. Peralak itu efek hologram yang kelihatan hitam ketika digoyang-goyang sebuah cincin. Dan ginggang motif diantara itu merupakan suatu gemstone ya, kebanggaan Indonesia juga ya, seperti itu. Oke, ada juga ginggang iris atau iris agat. Jadi dia menimbulkan efek pelangi ketika sudah digosok. Besok akan saya tunjukkan dan akan saya review bersama dengan batuan-batuan yang lain. Oke, woyo, makin lama makin panas. Itu teman sedang gali juga. Semangat sekali hari ini, sungguh luar biasa semrodotnya dan luar biasa bahagianya. Tapi ya cocotku kesel ngomong baik juga, tapi nggak masalah, itu demi sahabat MG yang nonton ya. Ini kalau Cimo dibawa ke sini, aduh payah.
Payah ini guys, malah jadi gawe. Oke, lanjut. Ini kemeringat. Seger lah pokoknya. Oke. Ini kita belum tahu dalamnya seperti apa ya, karena masih terbungkus kulit. Tahu dalamnya itu ketika menggunakan circle, jangan dipendel kalau kayak gini, sayang. Ini. Oh iya. Oh iya. Ini kayak jerat, ya landep gue. Landep banget tuh ya. Mau gatel banget, barbaran ya nu. Ini tumbuhan eri kayak gini yang bikin gatel di kaki ya. Lihat ini durinya kecil-kecil tapi tajam banget, kena kaki itu slep, enak banget, kemeriak. Nah itu lagi terus nyari, kadang nemu warna liar Pak, Paling ungunya bisa nanti ungunya. belum nemu ungu ya. Iya. Kayak begini nemu mandan ungu tapi. Nah ini masuk si ginggang lanang ini. Oke, nah. Tunggu mau kering. Iya. Ini juga keluar model kayak gini guys. Ini yang berpotensi ketika dalamnya ada air itu dinamakan tirta langgeng. Nah batuan-batuan kayak gini ini juga mirip sekali bahannya seperti apa ya, barjat api apa ya, kebiruan kayak gini, dan udah mengkilat seperti ini pecahannya. Jadi yang namanya tirta langgeng pun dari bahan seperti ini. Nah itu kita belum tahu ketika kita masih ada kulitnya. Biasanya kita tahunya itu ketika dicuci, disanter. Nah ketika belum ketemu lagi, itu dikupas sedikit-sedikit, semua dibikin kayak blonosan. Itu kelihatan baru yang namanya tirta langgeng. Ya ini bahan-bahan tirta langgeng kayak gini asalnya. Kita tidak pernah tahu dalamnya ada airnya atau tidak. Maka dari itu tirta langgeng juga merupakan batu yang lumayan langka dan susah, karena memang prosesnya juga sangat susah. Di antara ribuan batu hanya ada beberapa yang mengandung air seperti itu, ada air yang terjebak. Ini kemungkinan ini ada mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan tidak ada sama sekali. Bisa juga dalamnya sebuah ginggang hidup atau motif atau yang lain-lain seperti itulah bunyinya. Masalahnya seperti itu. Ini bahan masih dari alam seperti ini.
wuyuh. Bahkan di sebelah sini jalan, ini kan jalan dan juga jalan air, juga jalan manusia, intinya jalan setapak, itu tidak ditemukan sama sekali ya, bahkan sama sekali, hanya ada di sebelah kirinya saja sini, sampai atas itu aja. Nah itu anehnya kayak gitu guys, padahal lokasinya sama ya, masih dalam satu lokasi, bahkan antara ini dan ini perbedaannya hanya sekat, hanya sebuah jalan air, itu bukan urat atau beda lapisan gunung, tapi anehnya hanya ada di sebelah kiri sini guys. Wuyuh itu kan hanya ada di sini. Nah di situ, itulah unik-uniknya alam kita guys, selalu ada gajah, selalu lain daripada yang lain. Dan saya ingatkan jangan lupa madang ya. Kenapa madang? Daerah madang itu semaput. Oh iya, orang umum dora. Di hari yang Jumat yang barokah ini banyak sekali situasi di mana kita kembali ke alam ya, yang membuat kita itu harus mencintai alam. Dan itu apa ya, itu menambah syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua yang ada, yang tercipta, yang di alam itu buat manusia. Jadi tergantung kita bagaimana kita bijak-bijaknya kita memanfaatkannya. Daripada di alam monggok tak berguna, lebih baik kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Masih ada konten yang lain yang akan saya sajikan dalam season kedua bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos.